Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Klana Yuda mempersembahkan Cersil Serial Gatra Bumi episode yang ke-6. Selamat mendengarkan. Dalam pada itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh kentongan bernada titir yang menandakan adanya bahaya telah membangunkan Gatra Bumi dari tidur nyonyaknya. Ia segera menyambar pedang pemberian Niskamnira dan sebuah ketapel berserta sekambil biji ketapel yang telah disiapkan. Setelah merasa semuanya tidak ada yang tertinggal, ia segera membuka pintu biliknya, lalu menutupnya kembali dengan rapat. Tempat yang pertama ditujunya adalah tempat tidur Kiai Jayaraga. Karena tidak bertemu dengan Kiai Jayaraga, dirinya telah menduga bahwa Kiai Jayaraga pasti sudah terlebih dahulu ke tempat suara kentongan bernada titik itu berada, maka dirinya pun segera kembali ke dalam rumah. Dengan sigapnya, Gatra Bumi berlari memeriksa keadaan rumah satu persatu sambil menyiapkan ketapel siap lontar. Setelah memeriksa dalam rumah dan tidak ada suara yang mencurigakan, maka Gatra Bumi segera berlari ke kandang kuda, hewan ternak, dan lumbung padi hasil pertanian. Ia pun tidak mendapati apa-apa. Yang dirasa aneh, Gatra Bumi segera menyisir pagar rumah dari sudut ke sudut. Kemudian ditariknya napas dalam-dalam, dipusatkan seluruh perhatiannya, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan perangatannya untuk merasakan anehan di sekitar tempat tinggal mereka. Anak itu memang sudah tangkap dan mengerti apa yang harus dilakukannya, Kakang. Desis Niskarna yang melihat semua tindakan Gatra Bumi dari balik kegelapan di waktu hari. Ya Mira, maka alangkah bersalahnya aku jika aku tidak melengkapinya dengan ilmu olah kanuragan yang sesungguhnya, sebab dengan rasa berkewajiban untuk ikut mengayomi, ia bisa saja bertemu dengan bahaya-bahaya yang tak terduga, berkata Ki Ronggo Agung Sedayu. Sepertinya malam ini sangat baik bagi dirinya untuk mulai menyadari bahaya-bahaya yang tidak terduga itu, Kakang. Dan silahkan Kakang bawa Gatra Bumi untuk melihat-lihat kemungkinan yang ada. Biarlah aku yang menjaga rumah ini, berkata Niskamnira sambil meraih tongkat baja pucitnya itu. Senjata kebanggaan macan kepatihan Jipang pada masanya. Dalam tataran seperti yang sekarang ini, maka tingkat ilmu kanuragan dari Niskamnira sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Selain melatih sendiri keilmuannya itu, diam-diam Ki Ronggo Agung Sedayu juga meningkatkan getar ilmu istrinya dengan cara berlatih perang tanding jika dirinya tidak ada kesibukan. Ki Ronggo Agung Sedayu segera menuju pendopo dan segera memanggil Gatra Bumi. Meskipun tanpa berteriak, namun karena panggilan itu menggunakan tenaga dalam, maka suara Ki Ronggo Agung Sedayu cukup jelas di telinga Gatra Bumi. Gatra Bumi, ikut aku, ajak Ki Ronggo Agung Sedayu yang sudah berlari ke arah pintu regol halaman. Tanpa banyak bertanya, Gatra Bumi langsung mendekati Ki Ronggo Agung Sedayu yang sudah siap ke arah suara kentongan bernada titir tersebut. Lalu keduanya dengan sigap keluar dari pintu regol dan kemudian menutupnya kembali. Keduanya berlari dengan kencang ke arah suara kentongan yang masih berbunyi dengan nada titir itu. Bunyi kentongan bernada titir yang ternyata berasal dari sebuah gardu jaga yang terletak di perbatasan padukan induk
dan padukan wetan tanah perdikan murah itu, ternyata telah berkumpul para pengawal tanah perdikan murah serta 10 orang prajurit kesatuan khusus Mataram yang lengkap dengan kuda-kuda mereka. "Ada apa, Prastowo?" tanya Ki Ronggo Agung Sedayu. "Kiai Jagaraga membangunkan aku, Kakang Ronggo. Kiai Jagaraga memberitakan bahwa ada sekitar 30 orang yang muncul ke padukan wetan, entah dengan maksud apa," jawab Prastawa, kepala pengawal tanah perdikan murah itu. "Baik, siagakan para pengawal dalam gelar gedong nginep untuk membatasi ruang gerak mereka. Bawa 20 pengawal bersamamu dan aku akan membawa 10 prajurit khusus itu bersamaku. Kita buru mereka sebelum terlambat," berkata Ki Ronggo Agung Sedayu. "Baik, Kakang," jawab Ki Prastawa sambil memilih 20 orang yang akan pergi bersamanya. "Peka Wiratomo, ikut aku," perintah Ki Ronggo Agung Sedayu. "Baik, Ki Ronggo," jawab Ki Bagel Wiryatama itu. Sementara di Padegalan Padukan Wetan, Kiai Jayaraga telah membantu 5 prajurit Trik Sandi yang sedikit keteteran akibat dikeroyok oleh 30 orang yang berilmu tinggi. Demikianlah Sila Gatra Bumi episode yang ke-6, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bagi yang berkenan subscribe, like maupun komennya dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.